Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa kajian Serambi yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan, rahmat dan hidayah Allah. KIP Kota Banda Aceh hari Rabu 30 Oktober 2024 telah sukses melaksanakan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2025-2030. Kegiatan ini sangatlah positif dan sangat bermanfaat bagi warga Kota Banda Aceh dalam menentukan pilihannya ke depan, siapakah yang layak memimpin Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Yang hadir pada saat itu adalah 4 calon kandidat wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Nomor urut 1 yaitu Bunda Iliza dan Bang Afdal. Nomor urut 2 yaitu Cik Zainal dan Ustadz Mulia Rahman. Nomor urut 3 yaitu Pak Aminullah Usman dan Pak Haji Isnaini, dan nomor urut 4 yaitu Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal. Mereka adalah putra-putri terbaik yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh. Energi mereka sangat positif, semangat mereka sangat membara untuk membangun Kota Banda Aceh lebih baik ke depan dan Kota Banda Aceh yang lebih maju ke depan. Baik pemirsa kajian Serambi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang closing statement 4 calon dan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, yang mana closing statement ini adalah kalimat pamungkas yang mereka keluarkan untuk bisa membujuk, merayu, mempengaruhi para calon pemilih untuk memilih mereka. Yang jelas mereka adalah kandidat, mereka adalah putra-putri yang terbaik yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh. Mari kita sama-sama kita simak closing statement yang pertama, yaitu dari nomor urut 1 Bunda Iliza dan Bang Afdal. Banyak mimpi dan harapan dari warga Kota Banda Aceh yang disampaikan kepada kami, dan sudah kami rumuskan bersama dalam visi Banda Aceh Kota Kolaborasi. Kami percaya dengan kolaborasi kita bisa membangun Banda Aceh menjadi sebuah kota yang maju, inklusif, harmonis, dan nyaman untuk ditinggali hingga anak cucu kita nanti. Bersama kita bahu-membahu mengejar ketertinggalan, menjadikan Banda Aceh lebih baik lagi. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kami terpilih dan kembali memimpin Kota Banda Aceh, sehingga apa yang menjadi hambatan selama ini dan apa yang menjadi mimpi-mimpi warga Banda Aceh bisa kita wujudkan menjadi kenyataan. Ke Penayung cari sarapan, nasi gurih lezat rasanya. Nomor 1 yang nyata pengalamannya, insya Allah bahwa Banda Aceh maju dan sejahtera. Warga Kota Banda Aceh hari ini sudah pintar dan cerdas. Ini adalah pesta rakyat. Mari kita biarkan rakyat memilih dengan bersuka cita. Tidak boleh lagi rakyat kita dijejali dengan berita hoax, tuduhan yang tidak mendasar bahkan cenderung mengada-ngada. Mari kita beri kesempatan warga kota memilih dengan hati nurani. Mereka sudah paham paslon mana yang mampu mewakili mereka. Jika warga kota ingin memajukan Kota Banda Aceh dengan berkolaborasi, pilihlah nomor 1. Menjadi wali kota itu adalah menjadi khadimul ummah, pelayan rakyat. Untuk menjadikan Banda Aceh harus melaju jauh lebih cepat. Maka tidak ada kata coba-coba untuk sebuah loncatan besar. Kolaborasi merupakan bukti dan rangkaian aksi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya bermodalkan janji. Mari bersatu wujudkan Banda Aceh Kota Kolaborasi. Salam kolaborasi tanggal 27 nanti, jangan lupa 27 November jangan lupa pilih nomor 1 yang sudah dipercaya dan terbukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya yang kita ambil yaitu kota kolaborasi. Ya, kota kolaborasi. Yang mana pasangan nomor urut 1 ini mempunyai jargon adalah mereka yang membangun Kota Banda Aceh menjadi kota kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Yaitu kerjasama. Kerjasama, dan kita lihat nomor urut 1 ini mereka sangat paham dan mereka sangat tahu bahwasanya untuk membangun Kota Banda Aceh ini tidak bisa sendiri, tidak bisa satu kelompok saja. Dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar Kota Banda Aceh ini bisa maju, bisa bangkit, bisa bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota internasional yang ada di dunia ini. Dan ini sangatlah positif
untuk Kota Banda Aceh, yang mana Kota Banda Aceh adalah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Aceh dan menjadi pilot project dalam segala hal. Dan orang datang ke Aceh pasti akan melihat Kota Banda Aceh. Pasti mereka akan mengambil kesimpulan, akan menilai Aceh. Salah satunya mereka lihat adalah barometernya adalah Kota Banda Aceh. Dan ini sangat penting. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi kandidat nomor urut 1, yaitu berkolaborasi dengan segala pihak untuk membangun Kota Banda Aceh yang lebih maju, yang lebih bagus, yang lebih sejahtera, rakyatnya aman, sejahtera. Tentu satu hal, tidak lepas dan tidak meninggalkan syariat Islam. Inilah closing statement yang dilakukan, yang disampaikan oleh nomor urut 1 Bunda Eliza dan Bang Afdal. Dan mereka juga kalau kita lihat tadi Bang Afdal menyampaikan hilangkan atau jauhkan hal-hal hoax atau berita-berita tidak tepat, tidak betul. Dan memang benar sekali, berita hoax atau pemberitaan yang tidak tepat, yang tidak benar, yang sumbernya tidak jelas, ini sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan warga Kota Banda Aceh, khususnya apabila itu menerpa pemimpin kita, apabila itu tertimpa kepada pemimpin-pemimpin kita. Baik pemirsa kajian Serambi yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita sama-sama kita simak closing statement kandidat nomor urut 2, yaitu Cik Zainal dan Ustadz Mulia Rahman. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Kota Banda Aceh dimanapun berada, ada beberapa hal closing statement yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa malam ini kita saksikan debat kandidat yang dimana menampakkan hasil dari karyanya masing-masing. Dan tentunya sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Maka pilihlah pemimpin yang tentunya akhlaknya yang baik. Yang kemudian, siapa wali kota Banda Aceh ke depan? Tentu Allah SWT telah gariskan di Lauh Mahfud. Sekarang tugas kita adalah menjemput takdir tersebut. Maka lakukan dengan cara dan jalan yang Allah ridai. Hentikan kebiasaan salah dalam pilkada, yaitu politik uang, jual beli suara, dengan sogok, melakukan serangan fajar atau ada istilah sedekah subuh. Ini sama seperti kita mengolok-olokkan agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang sogok dan penerima sogok, bahkan perantara sogok, yaitu tim ses yang membagi-bagikan uang. Jangan sampai uang sogok dimakan oleh anak istri dan suami kita yang kemudian menjadi darah daging. Seharusnya generasi kita menjadi generasi yang soleh-solehah, pemimpin masa depan yang hebat. Malah sebaliknya akan menjadi generasi yang lemah, rusak moralnya, bahkan menjadi pemimpin yang korupsi. Ingat bahwa kita maju sebagai wali kota di negeri syariat. Semestinya kita harus mengedepankan nilai-nilai syariat Islam dalam proses pilkada, memilih wali kota. Ingat bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang telah kita pilih terkait memilih pemimpin. Kepada warga masyarakat Kota Banda Aceh, kami permaklumkan bahwa hanya kita paslon wali kota dari jalur independen, bukan jalur partai. Artinya kami lahir langsung dari rakyat, tidak melalui partai, dan akan berbuat untuk mensejahterakan rakyat menuju Banda Aceh bermartabat untuk semua. Terima kasih kepada rakyat yang telah bersama. Hidup rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia Rahman, yang mana kalimat pamungkas atau closing statement-nya sangatlah menggugah dan menggelitik kita. Dan mungkin ini salah satu calon wali kota pada pilkada saat ini yang bersuara lantang melawan politik uang, dan satu hal lagi yaitu meminta pilkada bersyariah. Nah, ini dua hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Mungkin pertama kita bahas adalah pilkada bersyariat. Ini sebenarnya harus menjadi suatu hal teguran atau cambuk bagi semuanya, baik bagi peserta, bagi penyelenggara ataupun masyarakat.
yang mana Aceh adalah negeri atau provinsi yang menerapkan syariat Islam secara konstitusi, secara resah, secara undang-undang, dan ini sebenarnya harus diindahkan. Negeri bersyariat seharusnya termasuk pilkada haruslah bersyariat, proses dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan para penyelenggara, semuanya stakeholder, semuanya bisa mengindahkan himbauan ini. Ini sangat luar biasa. Bagaimana pilkada bersyariat? Salah satunya tidak adanya praktek politik uang, tidak adanya bermain di belakang ataupun jual beli suara dan lain sebagainya. Kita berharap ini semua pilkada ini berjalan bersih, berjalan damai. Nah, ini yang disampaikan oleh Ustadz Mulia sangatlah luar biasa dan bukan tanpa alasan. Ini bukan tanpa alasan, dan sehari ini kita melihat di setiap pilkada ataupun pileg ataupun apa ya menjadi rahasia umum, politik uang itu sangat marak. Serangan fajar kah namanya, ya? Serangan subuh kah namanya, ya kan? Ataupun bantuan sembako kan namanya, baksos kah, bansos kah, atau apakah itu namanya, dan ini sangatlah sangatlah penting untuk didengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi pelecut bagi kita semua agar pilkada kali ini di Kota Banda Aceh berjalan damai, berjalan lancar, dan jangan lupa dalam bingkai syariat Islam. Terus hal yang lain, poin yang lain yang perlu kita simak juga, yang perlu kita dengarkan dengan baik, yaitu mereka nomor urut 2 memiliki jargon yaitu Banda Aceh bermartabat. Nah, ini sebenarnya sangat dalam maknanya. Bermartabat berarti harga diri. Kita punya harga diri. Banda Aceh itu punya harga diri. Itu yang ingin disampaikan. Jangan sampai harga diri, kan ini sangat dalam ya, sangat dalam. Berbagai pertanyaan di benak kita mungkin berseliweran. Emang Banda Aceh tidak ada harga diri yang gitu ya. Padahal Banda Aceh hari ini memang sudah semakin bagus, sudah semakin baik ya. Cuman mungkin ada beberapa hal di Kota Banda Aceh harus diperbaiki. Contohnya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam yang makin hari makin marak, dan ini menjadi PR besar, pekerjaan rumah tangga ke depan yang harus diselesaikan. Nah, yang banyak hal yang terjadi, contohnya sehari ini sudah anak-anak muda memakai celana pendek, menampakkan aurat, itu sangat marak. Dan belum lagi masalah di kasus LGBT yang semakin meningkat ya. Dan baru-baru ini juga banyak ditemukan hal-hal yang banyak melanggar syariat. Dan ini seharusnya sudah bisa menjadi perhatian kita bersama, supaya Kota Banda Aceh itu punya harga diri. Mungkin kalau kita bilang punya martabat. Pertama mungkin punya martabat, pertama dari syariatnya diterapkan dengan secara baik, sesuai dengan harapan, ekonomi masyarakatnya bagus, kesejahteraan masyarakatnya bagus, rasa aman bagus, kriminalitas menurun, taraf pendidikan masyarakat juga semakin meningkat, masyarakat semakin maju cara berpikir dan pola pikirnya, dan ini yang kita, dan semuanya ya tidak lari dari bingkai syariat Islam. Ini mungkin yang diharapkan oleh calon kandidat nomor urut 2 yang melaju dari jalur independen, yaitu Cik Zainal dan Ustadz Mulia Rahman. Nah, ingat yang disampaikan oleh Ustadz Mulia Rahman, pilkada bersyariat, terhindar dari politik uang, dan Kota Banda Aceh bermartabat. Ini hal yang terngiang, yang sangat bagus diambil untuk kita semua dan diterapkan. Mudah-mudahan pilkada di Banda Aceh ini berjalan damai, berjalan aman. Baiklah pemirsa kajian Serambi yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan closing statement atau kalimat pamungkas dari calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, yaitu Pak Aminullah Usman dan Pak Haji Isnaini. Selamat menyaksikan.
Terima kasih para hadirin yang kami muliakan. Saya dan Pak Isneni memiliki pengalaman dalam mengelola lembaga pemerintah sebagai wali kota dan wakil ketua DPRK Banda Aceh. Kami akan menuntaskan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kami berkomitmen dengan melaksanakan seluruh visi dan misi yang tadi sudah kami sampaikan. Di antaranya akan kami luncurkan Peng Rakyat, Juk ke Rakyat. Kami akan lanjutkan pembangunan rumah duafa. Kami akan tetap lanjutkan santunan kematian. Kami lanjutkan santunan melahirkan. Kami lanjutkan santunan disabilitas. Kami lanjutkan bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, bantuan lansia, serta bantuan musibah kebakaran. Melalui Peng Rakyat, Juk ke Rakyat, kami juga akan meluncurkan beberapa program baru. Kami akan menyediakan bantuan fardu kifayah. Kami akan membentuk dana abadi kampung melalui BUMG untuk kesejahteraan rakyat. Kami akan menyuntikkan modal untuk UMKM melalui lembaga mahirah Baitul Mal dan memberantas rentenir di Kota Banda Aceh. Meninjau tarif PDAM dan juga menyelesaikan PDAM. Jika aturan dibenarkan akan membantu biaya perkawinan dan menyalurkan beras raskin kembali. Kami juga akan meningkatkan kesejahteraan para guru, pegawai kontrak, aparatur kampung, imam kampung, ketua pemuda, muhtasib dan ibu PKK. Kami juga akan membantu sarana ibadah dan menghidupkan pengajian serta majelis taklim di kampung-kampung. Demikian saya akhiri dengan sebuah pantun. Goreng pisang pakai mentega. Baik Bapak, selesai sudah waktunya Pak. Terima kasih. Daripada yang lain pilih saja nomor 3. Dan Pak Haji Isnaini, yang mana dalam kesempatan ini disampaikan langsung oleh Pak Aminullah Usman, yang mana beliau yang jargonnya yang disampaikan pada kalimat pamungkas yaitu Peng Rakyat, Juk ke Rakyat. Ini sangat luar biasa. Memang sesuai dengan keahlian beliau. Beliau adalah seorang pakar ekonomi yang di mana kiprahnya sewaktu menjadi wali kota Banda Aceh, banyak hal yang bergerak di bidang ekonomi yang sukses beliau lakukan. Jadi Peng Rakyat, Juk ke Rakyat. Nah, ini sangat luar biasa dan ini yang dibutuhkan juga oleh warga Kota Banda Aceh. Nah, di mana diantaranya yang Pak Amin ini pernah waktu selaku wali kota yang pernah beliau lakukan yaitu memberantas rentenir. Tadi sempat disinggung, yang mana beliau memang sukses dalam hal memberantas rentenir, bahkan sampai hampir nol rentenir di Kota Banda Aceh. Tidak ada rentenir lagi. Dulu marak rentenir di Banda Aceh, pinjaman luar biasa. Dan hari ini tidak ada lagi rentenir di Banda Aceh. Banda Aceh bebas dari rentenir. Itu di bidang ekonomi. Juga dia membuka jasa keuangan Mahirah, Al-Mahirah. Ini luar biasa. Dan masyarakat bisa melakukan peminjaman modal, segala macamnya, bantuan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dan dapat difasilitasi di sini. Dan banyak hal lain yang dilakukan. Dan juga ke duafah, bahkan Pak Amin ini dikenal dengan Bapak Duafah di Kota Banda Aceh. Dan beliau ingin melanjutkan hal ini, hal baik yang pernah beliau mulai dulu dan beliau ingin lanjutkan. Makanya programnya disebut dengan Peng Rakyat, Juk ke Rakyat. Dan inilah hal yang kita dinanti-nantikan sebagai warga Kota Banda Aceh. Warga Kota Banda Aceh jangan ada hidup di bawah garis kemiskinan. Warga Kota Banda Aceh harus hidup sejahtera, nyaman, damai. Ketika ekonomi aman, ekonominya tidak morat-marit, insya Allah warga Kota Banda Aceh juga akan hidup sejahtera, damai, dan akan berkurangnya angka kriminalitas di Kota Banda Aceh. Nah, ini sangat kita harapkan. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amin tadi semoga bisa diwujudkan ke depan sampai masalah ke anak muda nih. Untungnya ke anak muda, yaitu kalau memang regulasi mengizinkan, regulasi membenarkan, akan dibantu biaya pernikahan. Ini jadi problem. Ini hal sepele mungkin kalau kita dengar, tapi ini problem yang luar biasa di Kota Banda Aceh, mungkin bahkan Aceh, di mana
mas kawin atau mahar untuk kawin yang mas dijadikan untuk mahar makin hari makin meningkat. Harganya sekarang luar biasa. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat bermasalah bagi kaula muda yang sudah menginjak usia untuk pernikahan. Bukan mereka tidak mau nikah, bukan mereka takut nikah, tapi memang kemampuan kadang-kadang kebanyakan belum sampai, belum bisa, belum cukup. Nah, ini sebenarnya pemerintah dalam hal ini Umara harus hadir. Dan ini sangat tepat. Mudah-mudahan regulasi atau peraturan bisa membenarkan hal ini sehingga Pak Amin bisa mewujudkan, membantu para anak muda untuk segera bisa melaksanakan pernikahan mereka dan bisa dibantu oleh Pemko Banda Aceh. Mudah-mudahan beliau terpilih dan pemuda Banda Aceh bisa dibantu untuk proses pernikahannya. Dan ini menjadi masalah yang serius. Dan ini juga bisa jadi hal yang selama ini terjadi banyak maksiat segala macamnya, kaula muda berhubungan bebas segala macamnya. Bisa jadi ini salah satu pemicunya, penyebabnya. Ya, mereka tidak punya mau nikah, mereka belum cukup biaya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Dan ini harus jadi pemikiran dan ini harus jadi program dari wali kota ke depan. Dan alhamdulillah Pak Amin mencanangkan program ini. Dan ini sangat menarik. Ya, pengrakyat juk ke rakyat. Jadi pengrakyat bejuk ke pejabat. Lawitnya kan pengrakyat juk ke pejabat. Pengrakyat dipajuh oleh pejabat. Tapi dengan hadirnya program Pak Amin pengrakyat juk ke rakyat, dan memang itu sudah haknya rakyat untuk menikmati uang rakyat. Semuanya yang ada di pemerintahan, fasilitas, uang, segala macamnya, dana, sebenarnya semuanya adalah diperuntukkan untuk rakyat. Dan mereka bekerja, para pejabat bekerja, semuanya untuk rakyat. Dan mereka semuanya gunanya, fungsinya adalah melayani rakyat. Maka dari itu ini program dari Pak Amin sudah seharusnya kita dukung bersama. Semoga beliau terpilih jadi wali kota Banda Aceh dan wakil wali kota bersama Pak Aisna ini. Dan semoga Banda Aceh ke depan semakin baik, semakin sejahtera, semakin maju, dan tetap, saya ingatkan, tetap dalam bingkai syariat Islam. Ya, itu aja mungkin. Selanjutnya mari kita coba dengarkan closing statement ataupun kalimat pamungkas dari calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4 yaitu Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah kita sudah sampai sejauh ini. Tinggal 1 bulan lagi kita akan menentukan pemimpin baru untuk kota Banda Aceh. Sejak berbulan-bulan yang lalu dan saat ini kita sudah dekat dengan waktunya untuk mewujudkan perubahan di kota Banda Aceh. Dan kami paslon nomor 4 Teguh Irwan Johan, Khairul Amal, bertambah yakin kita akan dapat mewujudkan perubahan di kota Banda Aceh dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat kota Banda Aceh yang kami cintai. Dan ditambah lagi pada hari ini kita paslon nomor 4 juga mendapat dukungan penuh dan dukungan resmi dari tokoh perubahan Indonesia Bapak Anies Baswedan. Dan insya Allah Bapak Anies Baswedan akan datang ke Aceh untuk menjadi juru kampanye paslon nomor 4. Dan hari ini kita sangat bersedih, menangis hati kita karena seorang tokoh perubahan yang selalu mendampingi Bapak Anies Baswedan, Bapak Tom Lembong, dikriminalisasi oleh penguasa. Jadi di Republik ini saat ini harus hati-hati, siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan pasti akan dikriminalisasi seperti yang dialami oleh Bapak Thomas Lembong. Tapi kami tidak berkecil hati, kami tetap berada di barisan perubahan dan slogan Nasdem tetap adalah gerakan perubahan. Dan insya Allah Teguh Irwan Johan Khairul Amal akan menjadi wali kota perubahan yang mewujudkan perubahan di kota Banda Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini disampaikan oleh Bang Irwan Johan. Beliau menyampaikan dengan sangat berapi-api dan beliau sangat semangat
Dan kalau kita lihat dari penampilan Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal, yaitu mengenakan baju putih. Dan ini mungkin bisa memberikan makna yang tersirat, yaitu mereka bersih ini. Mereka bersih, mereka mulai dari nol ya. Mulai dari nol, belum pernah mengelola Kota Banda Aceh, dan beliau akan mewarnai Kota Banda Aceh, akan memajukan Kota Banda Aceh sesuai dengan aspirasi dan keinginan warga Kota Banda Aceh. Nah, ini yang tergambar dari pakaiannya. Nah, dari ucapannya juga kita lihat tadi jargonnya yang jelas kita dengar adalah Wali Kota Perubahan. Beliau ingin Banda Aceh ini berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih diinginkan, lebih mensejahterakan warga kota Banda Aceh. Dan ini harus kita dukung. Dan ini bagus, sangat bagus, dan program-program yang disampaikan juga sangat bagus. Dan closing statement tadi juga memberikan spirit bagi kita bahwasanya Banda Aceh ini butuh perubahan. Banyak hal butuh perubahan, mulai dari ekonominya, mulai dari pendidikannya, penerapan syariat Islam, dan juga objek-objek wisata, ya, dan lain sebagainya. Semuanya butuh perubahan, butuh pembenahan, dan butuh perbaikan yang mungkin butuh pemikiran yang sangat luar biasa. Dan tadi pernyataan dari Bang Irwan Johan juga, beliau didukung penuh dan resmi oleh tokoh nasional, tokoh perubahan, yaitu Pak Anies Baswedan. Dan ini menjadi angin segar bagi kita semua. Semoga Pak Anies Baswedan memberikan gagasan, ide, program-program yang baik untuk paslon ini, untuk Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal. Semoga Kota Banda Aceh ini semakin baik ke depannya. Dan itu harapan kita semuanya. Kita sangat cinta dengan Kota Banda Aceh, dan salah satu kota tertua mungkin di Indonesia yaitu adalah Kota Banda Aceh. Nah, yang dulu dikenal dengan sebutan Kutaraja. Dan banyak sejarah yang ada di Kota Banda Aceh ini. Dan ini harus dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya visi dan misi yang bisa diterapkan, bisa diaplikasikan, dan punya semangat yang luar biasa. Dan kita lihat dari Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal, semangat itu ada. Dan mereka juga adalah orang baru. Kalau misalnya terpilih nanti untuk mengelola Kota Banda Aceh, mereka adalah pemain baru. Nah, ini perlu diingat, mereka pemain baru untuk Pemko Banda Aceh. Dan ini juga menjadi suatu hal yang juga jadi pertanyaan ataupun jadi hal yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh masyarakat. Bagaimana kiprah Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal kalau mereka terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, seperti apakah sepak terjang mereka. Ini yang mungkin juga sangat dinanti-nanti, karena jargon mereka adalah Wali Kota Perubahan, dan kita sangat merindukan perubahan yang lebih baik dan lebih mendukung syariat Islam. Dan apapun programnya, dan apapun kegiatannya, dan apapun gagasannya, tetap harus ingat, tidak boleh lari dari syariat Islam, dan semuanya harus dalam bingkai syariat Islam. Karena negeri kita lah negeri syariat Islam, negeri yang berlandaskan syariat Islam. Maka dan Bang Irwan Johan dan Bang Khairul Amal sangat paham dengan ini dan sangat luar biasa dengan hal ini, dan mudah-mudahan mereka berdua sukses dan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Baik pemirsa sekalian, mungkin itulah pembahasan kita, dan kita berharap keempat paslon ini, calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, dan ini harus menjadi konsumsi publik, dan publik warga Kota Banda Aceh harus sudah bisa mempertimbangkan, menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin yang akan memimpin Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Dan warga Kota Banda Aceh khususnya, mungkin warga Aceh, rakyat Aceh pada umumnya harus berbahagia dengan ini. Kenapa? Banda Aceh
hidup demokrasinya ditandai dengan apa? Ditandai dengan ada 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh partai, dan 1 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung secara independen perorangan. Dan ini berarti iklim demokrasi di Kota Banda Aceh ini sangat sehat, hidup, dan semuanya bisa berjalan berdampingan. Dan ini menandakan warga Kota Banda Aceh semakin baik taraf pemikiran, pendidikan, kehidupan, sosial masyarakat, semuanya ini tandanya kita semakin baik. Dan warga Kota Banda Aceh sudah naik kelas. Nah, naik kelas karena kita mampu berdemokrasi dengan sangat baik tanpa adanya perseteruan, pertikaian segala macamnya, dan ini yang dinantikan dan dirindukan oleh warga Kota Banda Aceh. Dan perlu pemirsa ingat bahwasanya ke putra-putri yang mencalonkan diri jadi calon wali kota dan wakil wali kota saat ini, 4 pasangan ini, mereka semua adalah orang terbaik, adalah putra-putri terbaik yang ada yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh. Dan ini adalah aset kita, aset Kota Banda Aceh yang harus, bahkan aset Aceh yang harus dipelihara. Dan luar biasa mereka punya semangat. Andai kata umpama mereka ini berkolaborasi, bersatu untuk memajukan Kota Banda Aceh, saya rasa Kota Banda Aceh kita akan maju luar biasa. Ya, karena mereka punya pemikiran, punya gagasan, punya semangat yang luar biasa dan sangat baik. Dan ini seharusnya kita berdoa semoga mereka semuanya nantinya siapapun yang terpilih, siapapun yang akan memimpin Kota Banda Aceh, kita berharap mereka yang 48 orang ini atau 4 pasangan ini, mereka bersatu padu untuk memajukan Kota Banda Aceh. Siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan dipilih oleh warga Kota Banda Aceh, tentu di antara 4 paslon ini tetap 1 pasangan yang akan memimpin Kota Banda Aceh. Kalau boleh jujur, hari ini kita inginnya keempat-empatnya ini duduk bersama mengatur, mengelola Kota Banda Aceh. Itu yang kita inginkan, karena mereka semuanya punya kelebihan masing-masing dan punya semangat yang luar biasa untuk Kota Banda Aceh. Kita berharap mereka bisa berangkulan, mereka bisa bersama, mendayung, berjalan bersama ke depannya. Siapapun yang terpilih, mereka tetap bersama, dan kita berharap seperti itu. Semoga Kota Banda Aceh semakin maju, semakin sejahtera rakyatnya, semakin bagus kehidupan, damai, aman, dan semuanya itu lagi-lagi saya ingatkan harus tetap dalam bingkai syariat Islam. Oke, kita ingat masing-masing calon ini punya jargonnya masing-masing. Nomor urut 1 yaitu kota kolaborasi. Yang nomor urut 2 Cik Zainal yaitu Kota Banda Aceh bermartabat. Nomor urut 3 Pak Amin yaitu Peng Rakyat Juk Rakyat. Nomor urut 4 Bang Irwan Johan yaitu Wali Kota Perubahan. Semoga mereka semuanya menjadi pemimpin di Kota Banda Aceh, bisa bersatu padu dan bisa berkolaborasi dengan baik, dan itu harapan kita semua. Sekian, terima kasih. Salam perubahan, salam kolaborasi, Peng Rakyat Juk Rakyat, dan semoga Kota Banda Aceh semakin bermartabat. Sekian dari saya, mohon maaf atas semua kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya yang lemah ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.